Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas. Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Selamat ulang tahun buat Devon. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Karima. Hari ini adik-adik kita mau memulai acara kita. Kita mau ikut acara apa sih? Benar, kita mau ikut Bina Iman. Sebelum kita memulai acara Bina Iman kita harus siapkan pikiran kita dan hati kita. Oke, adik-adik yang di rumah udah pada siap ya? Kita mau berdoa dulu. Udah siap? Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau boleh melindungi kami semua dari malam hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan badan yang sehat, dan kami boleh mengikuti acara Bina Iman ini. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami dapat mengikuti acara Bina Iman ini dan menjalankan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah setiap jalan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Yeay. Oke, setelah kita berdoa, kita mau menyanyi lagu pujian ya teman-teman. Yuk! Saatnya memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah.
ayo saatnya mendengarkan firman Tuhan sama Anti Dewi. Halo anak-anak Little Star. Hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan kebun anggur. Onti mau jelasin sedikit ya tentang pohon anggur. Anak-anak pernah nggak lihat pohon anggur? Ini Onti punya gambarnya pohon anggur. Tuhan Yesus itu diibaratkan seperti pokok pohon anggur. Dan kita, Onti, anak-anak, mama, papa, kakak, semua orang yang sudah dibaptis itu menjadi seperti ranting dari pohon anggur ini. Setiap ranting pohon anggur ini harus menempel pada pokoknya, pada pokok pohon anggur ini. Supaya apa? Supaya dapat tetap hidup dan dapat berbuah lebat. Apa yang terjadi kalau rantingnya itu tidak berbuah? Maka ranting yang tidak berbuah ini tadi akan dipotong. Nah, setelah dipotong, dia akan menjadi kering karena sudah tidak nempel lagi di pokok pohonnya ini. Kalau sudah menjadi kering, ya dibakar. Jadi, kita sebagai ranting-ranting itu harus bisa menghasilkan buah yang lebat, yang berlimpah, yang manis. Nah, Onti punya buah anggur dengan banyak rasa. Anak-anak pasti tahu kan rasanya buah anggur? Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang asem. Nah, tapi sekarang Onti punya buah anggurnya itu rasanya itu adalah rasa kasih. Ya, nih, kasih. Rasa apa lagi? Kalau sudah ada kasih pasti ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu gimana sih, Onti? Penguasaan diri itu kalau misalnya kepingin marah, tapi harus bisa ditahan. Tahan emosi. Tarik nafas, buang nafas, gitu ya. Terus kalau sudah ada kasih juga ada kelemah lembutan. Nih, lemah lembut ya. Masa kalau kasih ngomongnya kasar-kasar? Enggak kan? Harus lemah lembut. Terus kalau ada kasih juga harus ada kesabaran. Sabar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis-nangis, nggak boleh rengek-rengek ya. Juga ada kebaikan. Kebaikan itu macam-macam, bisa berbagi ya. Ini juga ada kemurahan, berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan, orang-orang yang tidak beruntung seberuntung kita. Dan ada juga kesetiaan. Kalau sudah semua kebaikan itu ada, pasti akan memunculkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan rasa-rasa seperti buah anggur tadi?
caranya kita harus seperti ranting-ranting yang menempel terus pada pokoknya ini, pada pokok anggur. Karena kalau kita tidak menempel, kita nanti jadi kering dipotong, dan kering ini tadi ya nggak bisa berbuah. Nah, terus harus nempel terus pada Tuhan Yesus, harus dekat terus kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Dengan cara harus rajin berdoa. Nih, rajin berdoa. Mau tidur, doa dulu. Bangun tidur, doa dulu. Mau belajar juga berdoa dulu. Setelah belajar juga berdoa dulu. Mau makan juga berdoa dulu. Bersyukur atas rezeki hari ini. Ya. Sesudah makan juga harus berdoa. Jadi semua di dalam hidup kita harus diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Di luar itu semua harus rajin membaca kitab suci, berdoa setiap hari, baca kitab suci setiap hari. Jadi kalau mau pergi juga harus berdoa dulu, mengucap syukur, mohon perlindungan Tuhan. Apalagi di saat pandemi ini, selalu mohon perlindungan Tuhan supaya selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala virus pandemi COVID ini. Juga kita harus mendoakan orang tua dan orang-orang yang kurang beruntung. Gitu ya anak-anak Little Star yang Onti sayangi. Semoga anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tekun berdoa di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu anak-anak Little Star. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ines di aktivitas Little Star hari ini. Nah, hari ini kita mau membuat kreativitas mengenai pokok anggur. Mohon bantuan orang tua di rumah ya untuk mendampingi adik-adik sekalian. Yuk, kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama-tama kita siapkan peralatan dan bahannya. Kira-kira kita mau bikin apa? Hayo! Nah, adik-adik, kalau kalian tidak punya uang koin 500 atau 100, bisa diganti menggunakan jangka ya. Langkah selanjutnya, kita buat lingkaran menggunakan uang Rp500. Kemudian, beri jarak 7-7,5 cm untuk menggambar lingkaran di sebelahnya. Berikutnya kita ambil uang Rp100, kemudian kita gambar lingkaran kecil mengelilingi lingkaran yang besar menggunakan spidol. Lalu gambar juga lingkaran kecil di sebelahnya. Next, kita bikin lingkaran kecil di paling bawah. Berikutnya, tinggal kita isi deh bagian kosong dengan menggambarkan lingkaran kecil. Nah, kira-kira kalian udah tahu nggak kita mau bikin apa? Jangan lupa untuk melengkapi sisa lingkaran yang terakhir. Udah mulai kelihatan bentuknya belum? Jadi deh satu bagian. Kemudian di sebelahnya kita gambar lingkaran kecil mengelilingi lingkaran besar, sama persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Lalu menggunakan penggaris,
Kita ukur tinggi 1,5 cm. Kemudian kita gambar garis memanjang 1,5 cm juga menjadi persegi seperti ini. Kita gambar juga untuk sisi yang sebelahnya. Pastikan garisnya sejajar ya. Step berikutnya kita gambar pengaitnya menggunakan pensil, beri jarak sekitar 11 cm dengan tinggi 1,5 cm. Kemudian kita garis lurus. Untuk bagian ujungnya kita gambar melengkung. Makin panjang lengkungannya, semakin bagus. Next, kita potong mengikuti pola yang sudah kita gambar sebelumnya. Mengguntingnya hati-hati ya adik-adik. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong papa atau mama. Nah, udah pada tahu belum kita mau bikin apa? Ya betul, kacamata. Nah, akhirnya sampai juga di proses yang paling Kak Ines sukai, mewarna. Karena kali ini topiknya tentang pokok anggur, Kak Ines warna dengan warna ungu. Voila! Kemudian kita potong lingkaran yang di tengah. Caranya dengan melipat kertas menjadi 2, kemudian kita potong pada bagian tengahnya. Lalu tinggal mengikuti pola yang sudah kita buat. Lakukan juga untuk sisi yang sebelahnya. Sekali lagi, hati-hati ya adik-adik kalau memotong. Ambil kembali gambar pengait kacamata yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita potong. Lalu dengan potongan tersebut kita buat pola untuk menggambar sisi yang sebelahnya. Kemudian kita potong mengikuti pola. Setelah itu kalian warnai pengait kacamatanya menggunakan pensil warna sebagus mungkin. Wah, bentar lagi jadi. Ayo semangat adik-adik. Yuk, bisa yuk. Tapi kok ada yang kurang ya? Oh iya, belum ada tangkai daunnya. Kalau gitu kita buat tangkai daunnya. Pertama, kalian gambar menggunakan pensil. Setelah puas dengan bentuknya, baru tebali dengan spidol hitam. Kemudian kita potong mengikuti garis. Setelah itu kita buat sisi yang sebelahnya menggunakan potongan pertama yang sudah dibalik. Kemudian ditebali dengan spidol. Lalu tinggal kita potong. Oke, setelah jadi tangkai daunnya, jangan lupa untuk mewarnai. Lalu menggunakan isolasi bening, kita rekatkan sambungan pengait kacamata. Lipat terlebih dahulu pada bagian sambungan kacamata. Kemudian setelah itu rekatkan dengan pengait kacamata dan diisolasi. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kemudian kita tempel tangkai daun menggunakan lem pada bagian kanan dan bagian kiri. Tada! Jadi juga kreasi kita, kacamata berbentuk buah anggur. Bagus gak? Asik ya? Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Kak Ines bikin kacamata berbentuk buah anggur ini? Ada yang tahu? Nah, Kak Ines mau mengingatkan kalian semua untuk selalu nempel terus sama Tuhan Yesus, seperti ranting-ranting dan pohon anggur ini.
Ya, sekian deh aktivitas Little Star pada hari ini. Ketemu lagi sama Kak Ines di pertemuan berikutnya. Bye-bye! Nah, gimana adik-adik? Seru banget kan Bina Iman hari ini? Tapi sayangnya kita sudah di penghujung acara. Kita tutup Bina Iman hari ini dengan doa ya. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah lindungi kami, sertai kami dalam Bina Iman hari ini. Semoga Bina Iman ini memberikan berkat bagi adik-adik semua dan tentunya sukacita bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Yeay. Nah, adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di Bina Iman minggu depan. See you, bye-bye.